Kekaisaran Tiongkok merujuk pada periode sejarah panjang di Tiongkok yang dipimpin oleh kaisar dari dinasti Qin hingga dinasti Qing. Dinasti Qin adalah dinasti pertama yang memerintah seluruh Tiongkok. Kekaisaran Tiongkok berakhir pada tahun 1912 dengan jatuhnya dinasti Qing. Kekaisaran Tiongkok adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode panjang dalam sejarah Tiongkok di mana kekuasaan politik dan pemerintahan berada di tangan kaisar. Periode ini dimulai dengan dinasti Qin yang berhasil mempersatukan berbagai negara-negara kecil di Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Setelah dinasti Qin, kekuasaan beralih ke dinasti Han yang memerintah selama lebih dari 400 tahun dan dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Setelah dinasti Han, terjadi beberapa dinasti lain seperti dinasti Jin, dinasti Sui, dinasti Tang, dan dinasti Song. Dinasti Yuan yang didirikan oleh kerajaan Mongol juga memerintah Tiongkok selama beberapa waktu sebelum digulingkan oleh dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti yang terkenal dengan pembangunan tembok besar di Tiongkok. Dinasti terakhir Kekaisaran Tiongkok adalah dinasti Qin yang berkuasa dari tahun 1644 sampai dengan 1912. Dinasti Qing dikenal sebagai dinasti Manchu yang memerintah Tiongkok hingga revolusi Qinghai pada tahun 1911 yang menyebabkan runtuhnya sistem kekaisaran dan lahirnya Republik Tiongkok. Dinasti-dinasti kuat Kekaisaran Tiongkok tidak dapat ditembus oleh pengaruh luar selama 2000 tahun. Namun, pada abad ke-19, berbagai masalah muncul dan menjadi penyebab jatuhnya Kekaisaran Tiongkok yang jaya. Ini terjadi ketika kekaisaran gagal melakukan reformasi dan modernisasi. Sistem kekaisaran runtuh pada awal abad ke-20. Kota terlarang yang telah menjadi rumah bagi kaisar sejak 1420 diserahkan kepada publik dan diubah menjadi museum istana. Jatuhnya dinasti terakhir Tiongkok pada tahun 1911 sampai dengan 1912 menandai akhir dari sejarah kekaisaran yang sangat panjang. Sejarah itu terbentang setidaknya sejak 221 sebelum Masehi ketika King Shi Huang pertama kali menyatukan Tiongkok menjadi satu kekaisaran. Selama sebagian besar waktu itu, Kekaisaran Tiongkok adalah satu-satunya negara adidaya yang tak terkalahkan di Asia Timur. Namun setelah lebih dari 2000 tahun, kekuatan Kekaisaran Tiongkok di bawah dinasti Tiongkok terakhir akan runtuh untuk selamanya. Penguasa etnis Manchu dari dinasti Qing memerintah Kekaisaran Tiongkok mulai tahun 1644 Masehi hingga tahun 1912. Pemerintahan mereka dimulai sejak mengalahkan penguasa dinasti Ming yang terakhir. Sebagian dari kita pasti akan bertanya-tanya tentang apa yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran yang dulunya perkasa ini sehingga mengantarkan era modern di Tiongkok. Adapun runtuhnya dinasti Qing adalah proses yang panjang dan rumit. Kekuasaan Qing berangsur-angsur runtuh selama paruh kedua abad ke-19 dan tahun-tahun awal abad ke-20. Ini disebabkan karena interaksi yang rumit antara faktor internal dan eksternal. Qing berasal dari Manchuria dan mendirikan dinasti mereka sebagai kekuatan penakluk dinasti Ming oleh orang luar non-Tionghoa. Sebagai penguasa, Qing mempertahankan identitasnya selama 268 tahun masa pemerintahan mereka. Secara khusus, kekaisaran memisahkan diri dari rakyatnya dalam karakteristik agama, bahasa, ritual, dan sosial tertentu. Semuanya ini menampilkan diri mereka sebagai penakluk luar. Pemberontakan sosial melawan Qing dimulai dengan pemberontakan Teratai Putih pada tahun 1796 sampai dengan 1820. Qing melarang pertanian di wilayah utara, namun pengenalan tanaman dunia baru seperti kentang dan jagung membuka pertanian dataran wilayah utara. Pada saat yang sama, teknologi untuk mengobati penyakit menular, penggunaan pupuk dan irigasi yang ekstensif juga diimpor dari barat. Sebagai hasil dari peningkatan teknologi tersebut, populasi menjadi meledak. Jumlah penduduk meningkat dari 178 juta pada tahun 1749 menjadi hampir 359 juta pada tahun 1811. Dan pada tahun 1851, populasi bahkan mendekati hampir 432 juta populasi jiwa. Awalnya, petani di daerah yang berdekatan dengan Mongolia bekerja untuk orang Mongol. Namun, pada akhirnya, orang-orang di Provinsi Hubei dan Hunan yang terlalu padat mengalir keluar dan masuk ke wilayah. Segera, pendatang
baru mulai melebihi jumlah penduduk asli dan terjadi konflik atas kepemimpinan lokal. Pemberontakan Teratai Putih dimulai ketika sekelompok besar orang Tionghoa melakukan kerusuhan pada tahun 1794. Akhirnya pemberontakan tersebut ditumpas oleh elit Qing. Akan tetapi organisasi Teratai Putih tetap ada dan menjadi pelopor penggulingan dinasti Qing nantinya. Pemberontakan ini menandai titik balik dalam sejarah dinasti Qing dan kemudian menyebabkan kekuasaan Qing melemah dan kemakmuran berkurang pada abad ke-19. Faktor utama lain yang berkontribusi terhadap kejatuhan dinasti Qing adalah imperialisme Eropah. Selain itu, juga terjadi kesalahan perhitungan yang parah atas kekuasaan dan kekejaman Inggris. Pada pertengahan abad ke-19, dinasti Qing telah berkuasa selama lebih dari 1 abad. Para elit merasa memiliki mandat surgawi untuk tetap berkuasa. Salah satu alat yang mereka gunakan untuk tetap berkuasa adalah pembatasan perdagangan yang sangat ketat. Qing percaya bahawa cara untuk menghindari kesalahan pemberontakan Teratai Putih adalah dengan menekan pengaruh asing. Inggris di bawah Ratu Victoria adalah pasar besar untuk teh dari Tiongkok. Namun, Qing menolak untuk terlibat dalam negosiasi perdagangan, malah menuntut Inggris membayar teh dengan emas dan perak. Sebaliknya, Inggris memulai perdagangan opium ilegal yang menguntungkan, yang mana nantinya akan dibawa dari India menuju ke Kanton. Otoritas Tiongkok membakar 20,000 bal opium dan Inggris membalas dengan invasi dahsyat ke dataran Tiongkok. Pertempuran itu dikenal dengan sebutan Perang Candu yang berlangsung 2 kali pada tahun 1839 hingga 1842 dan kemudian terjadi lagi pada tahun 1856 sampai dengan 1860. Tidak siap menghadapi serangan Inggris dan kemudian dinasti Qing kalah. Akibatnya, Inggris memberlakukan perjanjian yang tidak setara dan menguasai wilayah Hong Kong. Seakan masih belum cukup, kekaisaran juga harus membayar jutaan pound perak untuk mengompensasi Inggris atas opium yang hilang. Penghinaan ini menunjukkan kepada semua rakyat dan dunia bahawa kekaisaran Tiongkok yang dulu perkasa sudah melemah. Di Tiongkok, perbedaan pendapat tumbuh dan kekaisaran bak digerogoti dari dalam. Orang Tionghoa Han memiliki sedikit kesetiaan pada penguasa Qing. Di saat yang sama, Qing juga masih menampilkan diri sebagai penakluk Manchu dari utara. Bencana Perang Candu tampaknya membuktikan bahawa penguasa dinasti asing telah kehilangan mandat surga dan perlu digulingkan. Sebagai tanggapan, Ibu Suri Cixi menekan keras para reformis. Alih-alih mengikuti jalan restorasi Meiji Jepang dan memodernisasi kekaisaran, Cixi membersihkan istananya dari modernisasi. Ketika para petani melancarkan gerakan besar anti-asing pada tahun 1900 yang disebut pemberontakan Boxer, mereka awalnya menentang keluarga penguasa Qing. Selain itu, petani yang memberontak juga menentang kekuatan Eropah dan Jepang. Namun pada akhirnya tentara Qing dan para petani bersatu. Kekuatan itu bahkan membuat mereka masih belum mampu mengalahkan kekuatan asing. Ini menandai awal dari akhir dinasti Qing. Dengan terungkap kelemahannya, kekaisaran Tiongkok mulai kehilangan kekuatan atas wilayah pinggirannya. Perancis merebut Asia Tenggara menciptakan kolonia di Indochina Perancis. Sedangkan Jepang merebut Taiwan mengambil kendali efektif atas Korea yang sebelumnya merupakan wilayah anak sungai Tiongkok. Di saat yang sama, Jepang memberlakukan tuntutan perdagangan yang tidak setara dalam perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895. Pada tahun 1900, kekuatan asing termasuk Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, dan Jepang membentuk lingkup pengaruh di sepanjang wilayah pesisir Tiongkok. Di sana, kekuatan asing pada dasarnya mengendalikan perdagangan dan militer. Meskipun secara teknis mereka tetap menjadi bagian dari Qing, keseimbangan kekuasaan telah menjauh dari istana kekaisaran dan menuju kekuatan asing. Pemimpin pemberontak yang kuat mulai bernampak besar pada kemampuan Qing untuk memerintah. Rakyat mulai secara terbuka menyerukan penggulingan dinasti dan menggantinya dengan aturan konstitusional. Sun Yat-sen muncul sebagai revolusioner profesional pertama Tiongkok dan kemudian ia mendapatkan reputasi internasional setelah diculik oleh agen Qing di Kedutaan Besar Tiongkok di London pada tahun 1896.
Salah satu tanggapan Qing adalah menekan kata revolusi dengan melarangnya dari buku teks sejarah dunia mereka. Dinasti Qing yang lumpuh mempertahankan kekuasaan selama 1 dekade lagi di balik tembok kota terlarang. Namun, pemberontakan Wuchang pada tahun 1911 memberikan paku terakhir di peti mati. Saat itu, 18 provinsi memilih untuk memisahkan diri dari dinasti Qing. Kaisar Tiongkok terakhir bernama Puyi yang berusia 6 tahun secara resmi turun tahta pada 12 Februari tahun 1912. Ini mengakhiri tidak hanya dinasti Qing tetapi juga era kekaisaran Tiongkok selama ribuan tahun. Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden pertama Tiongkok dan era republik telah dimulai. Terima kasih.